Haris seperti apa sih? Melihat Bang kameranya Bang ya. Raisa di dokumenter seperti itu sama Soleh Solihun. Mas Soleh ya, Abang Soleh. Menurutku sih menonton sebuah film dokumenter seperti Raisa ini hal yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan karena film itu kan ada banyak genre ya dan untuk film dokumenter sendiri saya rasa sih sangat jarang dibuat, hampir mungkin 1 tahun belum tentu ada satu gitu. Sementara kan kalau horor seminggu numpuk 3, action juga ada aja kadang-kadang kan, drama, komedi. Nah ini nih menurutku adalah sesuatu yang sangat jarang, jadi sayang banget kalau terlewatkan di bioskop gitu. Untuk saya sih. Film dokumenter sendiri picky nggak sih, mungkin agak tricky sendiri nggak sih dari film-film yang lainnya gitu? Kalau itu mungkin Soleh Solihun sebagai sutradara yang lebih layak menjawab, karena saya datang di sini sebagai penonton gitu, nggak tahu apa-apa, kayak oh bagus apa enggak gitu doang. Tapi udah punya ekspektasi tersendiri gitu masih Bang Ari dengan Raisa nih gitu. Lebih kepada pengalaman spiritual ya kita berdua ya. Jadi ada pengalaman rohani menonton lagi kayak oh dokumenter begini rasanya nonton dokumenter. Iya, karena jarang banget juga kan ada film dokumenter di Indonesia gitu. Dan mungkin ini bisalah jadi salah satu film yang bisa menjadi pilihan kalian gitu. Iya. Melihat perjalanan Soleh Solihun mungkin gimana Bang sekarang jadi sutradara dokumenter juga gitu, seperti apa mungkin melihat? Kalau soal saya mungkin Indah lebih kenal ya soal itu enggak? Iya dong, ada satu manajemen sama dia. Tapi saya akrab juga sih. Iya. Kayaknya sih emang karena kan Soleh kan memang concern banget sama musik ya. Jadi kurasa Deket sih gitu ya? iya dekat. Dan dokumenter kan metode penggaliannya juga kan nggak hanya sekedar sinematiknya bagaimana, actingnya bagaimana, tetapi justru lebih kepada angle-angle apa, perspektif mana yang mau ditonjolin gitu kan di film Raisa, Harta, Tahta dan Raisa ini gitu. Dan pengalaman Soleh Solihun sebagai seorang jurnalis yang mulutnya toksik sih kurasa sih itu akan sangat membantu. Toksik banget orang itu kan. Iya lagi. Iya kan? Mas Ari ingin coba nggak sih di balik layar nih kan, karena sering di depan layar, mau coba kepikiran untuk konsep tema apa gitu, kepikiran buat Ikut jejaknya Bang Soleh Solihun gitu. Udah kan sebenarnya Lagi bikin sekarang film saya lagi Kakak Bos. proses ya post production juga untuk Kakak Bos gitu. Kemarin udah rilis teaser juga ya. Teaser. Ya ada sih keinginan dan maksudnya sekarang lagi dalam proses itu. Aida ambil sedikit untuk ke pasar nih, banyak ke pasar. Jauh Ini banget nih, mohon maaf nih dari sini ke sini. Tiba-tiba boleh satu pertanyaan lagi nggak? Lu mah memang mau cari berita pribadi kita aja lu, personal banget nih bro. Udah yang penting dalam hati kan ala-alanya cukup kali ya. Pas ada banyak ke pasar gimana sih Kak Ida? Mungkin tips and triknya. Kalau berita tuh Banyak udah swalayan. banget tuh. Kalau aku kan dari kecil udah belanja ke pasar, terus udah biasa aja gitu paling, dan aku tuh jarang nawar kalau ke pasar. Jadi kalau misalnya harganya segitu ya udah. Kan mungkin di pasar itu lebih becek, lebih nggak Ada ojek. rapi seperti swalayan gitu. Karena mungkin dari kecil udah lewatin itu, jadi kayaknya udah biasa aja sih. Dan maksudnya mungkin menariknya pasar mungkin itu kali ya, yang tidak ada di pasar modern kali. Tapi ada momen yang nggak sih kalau kamu tuh artis gitu pas di pasar? Ada Nah, aja itu sih gimana ibu-ibu kadang-kadang? yang kayak Mbak Indah gitu, tapi Dinaikin ya udah kali biasa harganya. aja. Enggak, justru kadang-kadang dibonusin, beli tomat ini tambahin sedikit gitu biasanya. Malu nggak sih Kak sebagai artis ke pasar, terjun langsung ke pasar becek gitu kayaknya? Apa Terjun langsung ke pasar becek sebagai seorang Jalan-jalan artis kayak gitu, politiknya belanja. Enggak sih, biasa aja karena kan happy? ya happy aja, cuman kan emang karena lagi posisinya pekerjaannya dianggap jadi artis, mungkin lebih beda aja, tapi sebenarnya itu pekerjaan yang biasa aja sih. Mas Ari seru nggak sih Mas ngelihat Mas Kak Indah nih yang lebih santai kayak ke pasar segala macem, lebih Seru nurunin banget. budget sih Seru daripada banget. belanja di supermarket. Seru banget menurutku. Bahkan ini menginspirasi saya untuk membuat dokumenter juga tentang jadi habis Boleh nih iya kan? dokumenter ini ya. Habis film Harta Tahta Raisa, saya mungkin terpikir untuk membuat dokumenter pasar belanjaan dan indah permata gitu. Agak panjang mas, agak memaksa ya. Masak langsung itu masih Kak Ida mungkin Masak, kan. pokoknya kalau Masak, ke pasar itu pasti aku udah nyetok buat masak di rumah gitu. Kayaknya atau mungkin manajemen keuangannya bagus nih, jadi belinya di pasar nggak di supermarket atau Sebenarnya lebih gimana? pada pelit ya. Karena mencari uang itu susah, jadi kita harus mengatur pos-posnya biar lebih maksimal aja. Enggak sih, sebenarnya emang karena udah biasa aja di Sering pasar. masakin apa sih Bang Ari? Kesukaan. Saya wah, Indah itu masak apa aja saya suka. Masak apa aja. Nasi putihnya aja enak gitu. Beda loh nasi putih. Ini peres kayaknya deh. Ini peres nggak nih Mas? Enggak. Tapi Agak Indah, berlebihan masnya tadi. tapi karena saya juga memang tipikal yang makanannya itu justru makanan rumahan.
Di tempat syuting juga biasanya kalau ditanya, Mas Ari mau pesan apa? Wah, sebagai artis gitu kan saya kayak aduh, sebagai pemain film nih, warteg Mbak gitu. Jadi memang tipikal makanan saya itu makanan rumahan gitu, ikan goreng, sayur bening gitu-gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar kalau dihandle sama dia rasanya nggak salah gitu, enak. Dan untungnya kenapa? Bang Ari tuh sebenarnya dikasih telur dadar aja udah seneng banget. Dia kan suka banget telur dadar udah sama sayur bening, sayur apa ya, bayam. Bayam, nggak neko-neko. Itu nih Kak Ida makan batagor di jalan. Iya, karena kan saya orangnya dulu orang susah gitu, susah kan tuh. Maksudnya orang biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang belanja di pinggir jalan lebih menyenangkan juga sih. Maksudnya bisa melihat kehidupan lain. Jajanan waktu kecil apa sih Kak yang paling memorable gitu? Dulu ada apa tuh? Ciki-cikian paling. Bukan, apa telur yang telur gulung terus lupa lagi nama di Makassar sih, karena kan aku kecil di Makassar. Stontong. Stontong nggak tuh? Iya benar stontong. Kayaknya Mas Ari ini kalau posting di sosial media tuh melihat kesederhanaan, maksudnya dalam arti bisa dibilang tuh ya nunjukin kayak kita ya sama-sama rakyat biasa gitu. Seperti apa sih, mungkin terbebani nggak sih, atau memang kehidupan sehari-hari gue seperti ini, atau Memang begitu Memang kita kita mah. gitu aja sih. Memang kita gitu aja sih kalau sekali-sekali. Ya maksudnya kita mau posting apa juga gitu, kayak maksudnya mau posting apa gitu, emang kehidupan kita sehari-hari seperti itu gitu. Maksudnya emang kita belanja ke pasar, makan di situ apa segala macam. Bukan karena lebih nyaman dengan style yang seperti itu mungkin ya. Lebih nyaman dengan apa adanya yang memang terjadi Iya. seperti itu, jadi ya udah kita juga Slow. posting hal-hal yang Tapi tahu nggak sih Kak, makan sembarangan beberapa artis kan menjaga makan gitu. Dari Kak Ida sendiri makan di batagor, makan telur gulung gitu. ya mungkin memilih lihat aja juga kali ya, kalau misalnya memang kayaknya kelihatannya cukup higienis ya boleh aja gitu. Kak, mungkin sekarang udah mulai posting wajah anak, mungkin gimana itu? Makin nih. Nah, udah Kan saatnya biasa nih. ditutup. Masuk ke situ lagi. Enggak. Nona deh apa? Apa ya? Kita Posting tiba-tiba- wajah anak sekarang di Bukan. sosmed udah. Bukan tiba-tiba sih, kayak dulu kan sebenarnya kita nggak posting wajah anak itu kan salah satunya kan karena biar Nona takutnya ada yang tanggapannya miring, ada berita yang teman-teman nulisnya sebenarnya tujuannya baik tapi atau tujuan kalian nggak baik dari awal juga, gue nggak tahu sih ya. Yang pasti pokoknya kita terus kita mah kemarin maksudnya takutnya ada berita yang dan tanggapan netizen yang mungkin akan bisa mempengaruhi Indah secara psikologis gitu. Jadi kayaknya ntar aja deh gitu. Iya. Nah sekarang Indah udah dewasa, udah dewasa dari dulu, maksudnya dia udah lebih kuat gitu kan Lebih namanya. santai. Mungkin perempuan lebih paham lah ya. Ibu-ibu menyusui itu psikologisnya itu kadang capek, baby blues. Nah itu Lebih yang sensitif kan. sensitif gitu. Jadi justru kita sebenarnya tidak mengekspos bayi kita di awal-awal itu biar dianya fokus, nggak kepikiran. Nah sekarang dianya pengen gitu kayak mau dong bagikan momen-momennya saya sama ini buat dokumentasinya dia juga. Kan kita nggak tahu kan. Kita kan dulu album foto ya. Iya. Nah, kita kan nggak tahu di masa yang akan datang masih ada album foto apa enggak gitu. Takutnya anak kita di masa yang akan datang buka digital kita, jejak digital kita, terus kok saya nggak pernah diekspos sih, kok kayak nggak dianggap apa bagaimana, mungkin dia sedih gitu. Jadi sekarang sih Indah udah merasa siap untuk kayak terserahlah orang mau ngomong apa, yang penting anak gua udah gede gitu, sehat, dia udah lebih santai lah ya kamunya. Ada ketakutan lain sendiri nggak sih Kak Ida mungkin kalau cuma di post? Ada itu mah kalau over sih ya. Iya, kalau kayaknya berlebihan mungkin ya, tapi kayaknya nggak mengarah ke situ juga sih sebenarnya. tapi kalau rasa takut disalahgunakan kan mungkin banyak ya orang-orang negatif gitu menyalahgunakan foto-foto anak itu kan sebelumnya juga pernah ada dan itu jadi khawatir juga Lampu seperti baca itu. lampu. Ya sebenarnya sih kita juga di satu sisi Ain juga maksudnya memang sesuatu yang harus kita hindari, tapi itu kan tergantung niatnya kita kan. Ketika kita expose itu untuk apa gitu. Nah, Sekedar membagikan momen kah, atau ada hal-hal yang memang ya misalnya kayak ria atau memanas-manasin apa gitu, itu kan beda tujuannya gitu. Nah itu sih kita jaga banget, tapi kan kadang niatnya kita ke A, orang nanggapinnya ke B gitu. Kalau masalah orang salah gunakan foto jangan
baik kita, ya itu juga salah satu pertimbangan kita juga. Makanya kita pilah-pilah juga yang mana nih yang sebaiknya kita share gitu. Apakah ini ada kemungkinan ya kita share yang bener aja, kadang-kadang orang suka salah gunakan gitu. Karena apalagi misalnya kita nggak waspada. Lebih terbuka sekarang terus ke keluarga gimana nih? Terbuka nggak sih ke keluarga juga komunikasinya? Komunikasi mulu kita, maksudnya Hmm. tetap berusaha ke sana, ke rumahnya Indah juga. Tetap beberapa momen kita ke sana juga kalau ada kepentingan. Kita di dalam itu kan Makin lucu nih, masya Allah Bang Ari. Siap. Perkembangannya. Alhamdulillah. perkembangannya anak Istri aku udah keringat banget. Maaf ya. Sampai Thank you, Kak Indah.